Eh, Oke, selamat malam ya, Brian. Suara saya terdengar? siap Pak, beneran Pak. Ya, Kedengaran maaf ya? Pak agak lama tadi. Gak apa-apa, Iya tadi tiba-tiba WiFi saya ini. gak apa-apa. Kan ini masa COVID, ini ya harus maklum lah. Iya, iya. Juga saya kadang-kadang suka down juga. Intinya saya sudah menjawab email kamu ya. Tidak perlu ada parap atau apa ya, sudah ya? Eh, Kalau approvals dan lain-lain itu emang harusnya lewat email aja Pak, nggak perlu pakai paraf katanya sih, Oh iya, biar tidak mudah dipalsukan gitu katanya Pak. oke, iya iya. Jadi eh, karena lebih menjamin lewat email katanya Pak, Ya, lebih terjamin katanya. ya meskipun tetap apa pengendalian internalnya BINUS ya bisa lah, meskipun orang pakai tanda tangan saya tapi tetap kalau tidak dijawab melalui email itu bisa ketahuan. Iya, Nah kemudian saya iya, iya. kenapa mengundang ini supaya konfirmasinya jelas. Berarti sekarang proses skripsi kamu terus berjalan ya dengan pembimbing satu Iya, Pak Johannes ya. iya Pak, Eh, masih berjalan. masih berjalan. Oke. Mm-mm. Berapa bulan nih Dan deadline-nya itu, ya Pak, targetnya berapa bulan nih? Kamu sedang magang atau sudah kuliahnya sudah selesai SKS? sedang magang Pak. Sedang magang Ya, di perusahaan. sekarang kan saya ada di semester 9 Ya, ya. di BINUS Pak, di IT Division sebagai sistem analis. Wah, keren kan? Makanya kamu salah satu surveinya SI juga ya? Iya, di mahasiswa SI. Ya, ya, ya. Bagus lah ya. Saya sebenarnya kan Biar ini sih Pak, kamu tuh kan kelas double ya. SI Management ya? Ya, jurusan saya SI Mane Pak, SI dan manajemen. Ya, ya, ya. Ya saya ya sebagai dosen manajemen khususnya entrepreneurship ya, saya nanti akan lebih apa ya memberikan ya mungkin spirit entrepreneurship ya. Meskipun secara apa secara apa jurusan kamu sebagai SI ya otomatis nanti pembimbing satu Pak Johannes akan lebih banyak memberikan masukan ya. Ya ini juga Ya. apa ya saya intinya Anda semangat ya, berbagai kendala sedikit ya seperti kemarin salah itu biasalah ya, namanya juga Iya. proses. Saya baru tahu sih Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi sekarang kamu dari work from home atau magangnya atau di kantor di BINUS? Kondisi Work from home Pak. Oh ya, Di rumah aja. Di rumah ya. Oke ya. Iya. Coba saya akan buka yang kamu kirim ya, dari mulai judul. Ya, boleh Pak. Nanti saya kasih komentar sebentar. Ini ya. Kelihatan ya? Udah kelihatan? Sudah Pak. Analisa pengaruh user satisfaction terhadap keberlanjutan penggunaan online education platform pada mahasiswa sekolah sistem informasi dan saudara. Oke, berikan gambaran tujuan Anda membuat skripsi ini, apa yang Anda ingin atau ada hipotesa apa ingin Anda buktikan, silahkan. Tujuan saya ngelakuin penelitian ini tuh biar mengetahui sebenarnya ada nggak sih pengaruh kepuasan pengguna dalam keberlanjutan penggunaan platform kayak yang dipakai sekarang seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan lain-lain. Tapi di penelitian ini, karena berdasarkan survei yang paling dominan adalah platform Zoom, yaitu sekitar 93% yang mahasiswa yang menggunakan platform untuk education platformnya,
Jadi saya akan berfokus ke platform Zoom itu sendiri, Pak. Jadi untuk eh, mengetahui pengaruh aja, Pak. Misalnya di tengah pandemi ini, eh, kan transisinya sangat cepat ya, Pak. Ya. Dari transisinya dari offline menjadi online. Itu kan ibarat kata seperti eh, kita mau tidak mau harus ikut dengan transisi tersebut ya kan, Pak. Jadi saya ingin mengetahui aja eh, dari variabel user satisfaction nantinya akan ada variabel eh, yang akan mempengaruhi user satisfaction tersebut. Baru nantinya eh, oh jadi gini Pak, user satisfaction-nya itu sebagai variabel mediasi. Nanti saya ingin melihat variabel mediasi user satisfaction ini, dia itu punya peran nggak sih eh, sebagai mediasi, sebagai perantara. Nanti kan di model penelitian saya ada 4 variabel eh, independen ya Pak, variabel X. Nanti dari masing-masing variabel X ini akan melalui variabel mediasi terlebih dahulu, baru dari variabel mediasi ke variabel dependent terikat. Nah, variabel terikatnya itu adalah keberlanjutan penggunaan ini, Pak. Jadi nama variabel di penelitian ini itu namanya saya namain user willingness to continue using. Jadi karena mahasiswa yang menggunakan online platform ini, apakah mereka akan menggunakannya lagi di kedepannya, atau mereka hanya menggunakannya sekarang karena tadi Pak, faktor yang pertama karena terpaksa mau tidak mau harus uh, ikut transisi perubahan dari offline ke online uh, dan gitu Pak. Jelas nggak Pak? Oke, paham bagus nih ya, keren nih. Variabel terikatnya apa yang kebayang oleh kamu? Bukan misalnya Binus Maya sebagai tools yang sedang dipakai oleh Binusian, atau apa yang dimaksud variabel tidak terikatnya? Variabel tidak terikatnya itu jadi saya total ada 6 variabel ya Pak. Variabel terikatnya itu kalau variabel mediasinya dihitung juga, berarti ada 2 Pak variabel terikatnya. Itu yang pertama user satisfaction sama user willingness to continue using di dalam penelitian saya. Nanti untuk yang Binus Maya, setelah hasil pengolahan dan penelitian saya sudah selesai dilakukan, nanti di akhir bab 4, saya akan memberikan rekomendasi kepada Binus Maya, kayak saya memberikan rekomendasi fitur apa yang sebaiknya ada, supaya nanti ke depannya online education platform ini ke depannya bisa lebih efektif. Kayak misalnya salah satu variabel saya itu ada quality of interaction. Jadi untuk meningkatkan kualitas interaksi dari antara dosen dengan mahasiswa, saya menyarankan atau merekomendasikan kepada Binus Maya, ini loh fitur yang misalnya bagus kalau ada ke depannya gitu. Jadi nanti saya udah bikin interface-nya supaya terlihat lebih jelas gambarannya gitu Pak, di akhir bab 4 gitu. Oke ya. Keren lah ya. Berarti mata kuliah entry-nya sudah lulus ya? Kan ada juga yang entry-nya diambil di akhir. Ini udah selesai kan? Udah Pak. Ada 2 kan ya Pak? 2 entry ya. Nah, yang kamu ingat dulu, baik entry 1 maupun entry 2, ide bisnisnya apa? Siapa tahu bisa dihubungkan dengan skripsi ini. Apa? Masih ingat nggak? Kalau entry 2 itu saya jual produk
terrarium, Pak. Produk apa itu? Jadi terrarium itu produk kayak akuarium, Pak. Mhm. Tapi di dalamnya ada tanaman, isinya tanaman. Oke, ya ya ya. Oh itu ya. Ya. Dan itu terrariumnya eh itu waktu semester berapa ya? Saya lupa. Semester 7 apa 8 gitu. Ya kan ada entry 1, entry 2 ya, berarti kamu waktu zaman dulu. Ya itu beda ide bisnis atau dari pertama terrarium terus atau gimana waktu itu? Kalau entry pertama eh sebentar ya Pak, saya cek filenya dulu. Saya lupa. Karena yang saya ingat pada saat mulai jualan itu entry 2 Pak. Itu yang saya ingat. Ya nggak apa-apa kan, paradigma entry itu sebenarnya bukan jualan dalam tanda kutip jualan langsung ya. Ya tapi saya ingin apakah skripsi yang kamu buat ini nanti saya bisa kasih inspirasi. Sebenarnya platform kamu terinspirasi nggak kamu punya platform sendiri untuk membantu mahasiswa BINUS misalnya gitu untuk mudah belajar secara online ya, baik menggunakan Zoom maupun menggunakan online lain ya atau platform lain. Yaitu ya yang terinspirasi setelah saya baca judul kamu dan penjelasan singkat tadi. Saya sih lebih ingin Anda nanti ya selain tetap skripsi yang kamu rencanakan sesuai ya, tapi ini ada insight lain ya, saya karena dosen manajemen khususnya entrepreneurship, langkah berikutnya mungkin nanti setelah skripsinya selesai. Ya mungkin terpikir nggak waktu di SI kamu pernah bikin proyek apa yang berkaitan dengan e-learning maupun apapun, pernah di mata kuliah lain selain entry? Untuk proyek yang sudah saya kerjakan itu pernah, itu rata-rata proyeknya tentang pembuatan ini Pak, pembuatan ide bisnis seperti applications gitu-gitu. Oke. Jadi waktu di semester semester 6 apa 7 ada mata kuliah yang bisa mengikuti mahasiswanya untuk ikut lomba, Pak. Jadi waktu itu saya melalui mata kuliah tersebut ikut lomba bersama bersama 2 teman saya untuk ikut lomba. Tapi lombanya yang diadakan BINUS Entrepreneurship, Pak. BINUS Entrepreneurship Center. Jadi cuman ruang lingkupnya sebinus aja gitu. Tapi itu berupa aplikasi ya, berupa prototype aplikasi. Iya, aplikasi Pak. Iya, prototype. Ya, terus setelah kamu jelaskan ternyata betul ya, saya menduga aplikasi atau judul yang kamu buat di skripsi ini sebenarnya berkaitan ya. Meskipun kan outputnya tidak berupa aplikasi ya, tapi hanya ingin melihat hubungannya saja ya, sesuai dengan variabel yang dibuat. Oke, menarik lah. Ya silahkan saja kalau kamu punya inisiatif untuk ketemu saya lagi, tapi paling tidak di pembimbing satu saja, Pak Johannes, lebih ke teknis secara jurusan SI-nya ya. Kalau saya mungkin ya karena double manajemen, tapi saya ya harus memberikan inspirasi terutama tadi. Ya nanti kita diskusi lah setelah skripsinya selesai lah. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Brian ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, selamat siang. Ya. Siang, Pak. Ya, sama-sama.